Hujan baru saja reda sore itu. Jalanan kampung di pinggiran kota terlihat basah, penuh genangan air yang memantulkan lampu-lampu seadanya dari warung dan rumah warga. Bau tanah basah menyeruak, bercampur dengan aroma gorengan dari warung kecil di ujung jalan. Seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang dengan langkah gontai. Bajunya basah karena ia tak sempat membawa payung. Raka baru saja pulang dari bekerja sebagai kuli bongkar muat di pasar. Pekerjaan itu tidak tetap, hanya ada kalau truk barang datang. Kadang ia mendapat upah harian, kadang tidak sama sekali. Namun, meski penghasilannya kecil, Raka selalu bersyukur. Raka tinggal sendirian di kamar kos sederhana, sebuah ruangan sempit dengan ranjang kayu tua, kipas angin kecil yang berderit, dan satu meja tempat ia menaruh beberapa buku bekas. Hidupnya jauh dari kata layak, tapi ia jarang mengeluh. Dalam kesendiriannya, Raka sering teringat masa kecilnya. Ia pernah merasakan bagaimana hidup tanpa kasih sayang orang tua. Ibunya meninggal saat ia masih SMP, ayahnya sudah pergi entah kemana sejak lama. Raka tumbuh dalam kerasnya hidup, terbiasa menahan lapar, terbiasa dipandang rendah. Tapi pengalaman itu membuat hatinya lembut. Ia selalu merasa iba ketika melihat orang lain menderita. Sore itu, dalam perjalanan pulang melewati gang sempit dekat masjid, Raka mendengar suara tangisan lirih. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Dari balik pagar tua yang catnya mengelupas, terlihat bangunan sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Nur Cahaya. Panti itu tampak sepi. Cat dindingnya kusam, sebagian gentengnya bocor. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Raka melangkah masuk perlahan. Di teras panti, seorang anak perempuan kecil duduk meringkuk. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Matanya berkaca-kaca, hidungnya merah karena menangis. Anak itu memeluk boneka lusuh yang tampak sudah usang. Raka berjongkok di depannya. "Dek, kenapa nangis?" tanyanya pelan. Anak itu mendongak, menatap Raka dengan mata besar yang sayu. "Aku sakit. Kak, perutku sakit sekali." Raka terdiam. Anak itu tampak lemah sekali, bahkan duduk pun terlihat sulit. Tak lama, seorang pengurus panti keluar tergopoh-gopoh. Wajahnya penuh kelelahan. "Ah, maaf mas, ini anak namanya Alia. Dia sering sakit. Kami sudah berusaha bawa ke puskesmas, tapi uang kami terbatas." Raka menatap Alia dengan iba. Hatinya seperti ditarik. Ia tahu betul rasanya sakit tapi tidak ada yang benar-benar menjaga. "Kalau boleh, saya temani dulu," ujar Raka spontan. Pengurus panti itu mengangguk lemah. "Terima kasih, Mas. Anak-anak lain juga banyak butuh perhatian. Kami kekurangan tenaga." Raka duduk di samping Alia. Ia mengusap kepala anak kecil itu dengan lembut. "Jangan takut ya, Dek. Kakak di sini sekarang." Alia menatapnya sebentar, lalu menyandarkan kepala kecilnya di bahu Raka. Saat itu juga, Raka merasakan sesuatu dalam dirinya, sebuah panggilan batin yang kuat. Seakan hidupnya yang penuh kesepian menemukan arti baru dalam menjaga anak kecil ini. Malam itu, Raka tidak langsung pulang ke kos. Ia menemani Alia di panti, duduk di sampingnya hingga ia tertidur. Suara napas Alia terdengar berat. Sesekali ia meringis kesakitan. Raka hanya bisa mengelus punggungnya, berharap rasa sakit itu berkurang. Pengurus panti memberikan sedikit bubur untuk Alia, tapi anak itu hanya makan beberapa sendok. Raka merasa khawatir. Dalam hati, Raka berjanji, "Kalau aku pernah hidup sendirian tanpa yang peduli, aku tidak mau anak ini merasakannya juga. Aku akan jaga dia semampuku." Hari-hari berikutnya, Raka sering datang ke panti itu setelah bekerja. Meski lelah, ia tetap menyempatkan diri. Kadang ia membawa buah atau roti dari pasar, hasil pemberian teman kerjanya. Semua itu ia berikan pada Alia. "Untukku, Kak?" tanya Alia suatu sore dengan mata berbinar. "Ya, buat kamu. Harus makan biar sehat," jawab Raka sambil tersenyum. Alia memeluk bungkusan kecil itu dengan bahagia, seolah hadiah itu adalah harta paling berharga. Raka terharu melihatnya. Semakin lama,
hubungan mereka semakin dekat. Alia sering bercerita meski dengan suara pelan. Tentang mimpinya ingin jadi guru, tentang kerinduannya pada orang tuanya yang sudah tiada. Setiap cerita membuat hati Raka makin luluh. Aku pengen sekolah terus, Kak. Tapi aku sering sakit, jadi suka ketinggalan, ucap Alia suatu kali. Raka hanya bisa mengangguk, menahan haru. Nanti kakak temenin belajar? Ya, kamu pasti bisa kejar lagi. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Suatu malam, pengurus panti menelepon Raka dengan suara panik. Mas Raka, Alia demam tinggi sekali. Kami butuh bantuan segera. Tanpa pikir panjang, Raka berlari ke panti. Ia menemukan Alia terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya panas, dan nafasnya tersengal. Hatinya tercekat. Ia segera mengangkat Alia ke pelukannya. Tenang, Dek. Kakak bawa ke rumah sakit. Dengan langkah tergesa, meski tubuhnya sendiri lelah setelah bekerja seharian, Raka berlari menembus malam. Hujan kembali turun, membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Yang penting Alia selamat. Di dalam dadanya, hanya ada satu tekad. Ia akan menjaga anak ini, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Suara hujan deras masih terdengar di luar ketika Raka akhirnya tiba di rumah sakit kecil dekat terminal kota. Nafasnya terengah, bajunya basah kuyup, namun ia tetap menggendong Alia erat di pelukannya. Tubuh kecil itu terasa panas bagai bara, membuat dada Raka semakin sesak oleh rasa cemas. Pak, tolong, anak ini butuh perawatan cepat, ucap Raka setengah berteriak begitu memasuki ruang UGD. Perawat segera berlari menghampiri. Taruh di sini, Mas, biar kami periksa dulu. Dengan hati-hati, Raka meletakkan Alia di ranjang pemeriksaan. Ia melihat tubuh mungil itu dikelilingi perawat dan dokter yang sigap memeriksa suhu, tensi, serta memasang infus. Alia sempat meringis, matanya membuka sedikit, lalu kembali terpejam. Kondisinya lemah sekali. Harus rawat inap, ujar dokter dengan nada serius. Siapa keluarganya? Pertanyaan itu menusuk hati Raka. Ia menoleh pada pengurus panti yang menyusul kemudian dengan napas terengah. Dok, dia anak panti. Kami akan urus administrasi semampunya, jawab pengurus itu dengan nada serba salah. Raka tahu maksud ucapan itu, uang panti tidak cukup. Biaya rumah sakit bukan hal kecil. Apa ada yang bisa saya bantu, Dok? Tanya Raka spontan. Dokter menatapnya sejenak. Kalau memang saudara dekatnya, mungkin bisa tanda tangan persetujuan rawat inap. Soal biaya, nanti pihak administrasi akan menjelaskan. Tanpa pikir panjang, Raka mengangguk. Saya yang tanda tangan, Dok. Tolong selamatkan dia dulu. Pengurus panti terdiam, lalu menepuk bahu Raka. Ada rasa syukur sekaligus lega. Ruangan rawat inap itu sederhana, cat dindingnya mulai pudar. Di sudut ada kursi kayu, di samping ranjang ada meja kecil dengan vas plastik berisi bunga palsu. Di ranjang itu, Alia terbaring dengan selang infus menempel di tangan mungilnya. Napasnya masih berat, namun wajahnya sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Raka duduk di kursi, menatap Alia penuh iba. Matanya sulit terpejam. Pikirannya berputar. Bagaimana nanti soal biaya? Bagaimana dengan pekerjaannya di pasar? Ia tahu besok subuh harus bekerja lagi, tapi bagaimana mungkin ia meninggalkan Alia sendirian? Suara detak jam dinding menemani malam yang panjang. Sesekali Raka berdiri, merapikan selimut Alia, mengusap keningnya yang masih panas. Dek, kamu harus kuat ya. Kakak di sini jagain kamu, bisiknya lirih. Alia membuka mata samar-samar, tersenyum lemah. Kak Raka jangan pergi, ya? Raka menggenggam tangannya. Tidak, kakak janji, tidak akan pergi. Mata kecil itu kembali terpejam, dan Raka merasa hatinya semakin terikat pada janji itu. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi ketika Raka sadar ia sama sekali tidak tidur semalam. Matanya perih, kepalanya pusing, tapi ia tetap bertahan. Seorang teman kerjanya di pasar menelepon. Rak, kamu nggak masuk? Truk sayur sudah datang. Kalau nggak ada, upahmu hangus hari ini.
Raka terdiam. Uang itu penting, apalagi untuk biaya rumah sakit nanti. Tapi ia menoleh ke arah Alia yang masih lemah di ranjang. Aku nggak bisa datang hari ini, jawabnya lirih. Temannya menghela napas dari seberang. Terserah kamu, Rak. Tapi kalau sering bolos, bos bisa nggak panggil kamu lagi. Telepon ditutup. Raka meremas ponselnya, perasaan gelisah berkecamuk. Kalau aku terus di sini, aku bisa kehilangan pekerjaan. Tapi kalau aku pergi, siapa yang jagain Alia? Ia menatap anak kecil itu lagi. Wajah pucat Alia seperti menjawab kebimbangannya. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain menemani dia. Hari berganti malam, dan malam kembali berganti pagi. Raka benar-benar tidak tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia langsung terbangun begitu Alia merintih atau batuk. Perawat sempat menegurnya. Mas, istirahatlah. Kalau jatuh sakit, siapa yang jaga anak ini? Raka tersenyum lemah. Saya bisa tahan, Mbak. Yang penting dia selamat. Tubuhnya memang mulai melemah. Kantung matanya menghitam, bahunya kaku, tapi tekadnya tidak goyah. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Alia tiba-tiba menggigil hebat. Alarm monitor berbunyi, membuat Raka panik. Perawat, tolong. Alia kenapa ini? Teriaknya. Beberapa perawat berlari masuk. Mereka segera memeriksa kondisi Alia dan menambahkan obat ke infus. Raka berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Bertahan, Dek, jangan pergi, suaranya bergetar. Setelah beberapa menit menegangkan, kondisi Alia stabil kembali. Raka menghela napas panjang, hampir jatuh terduduk karena lega. Perawat menepuk bahunya. Syukurlah Mas ada di sini. Kalau tidak, mungkin telat kita tahu kondisinya drop. Raka hanya mengangguk, menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, pengurus panti datang membawa beberapa anak. Mereka ingin menjenguk Alia. Melihat Alia terbaring, beberapa dari mereka menangis. Kak Raka yang jaga Alia terus, ya? Tanya seorang anak laki-laki polos. Raka tersenyum. Iya, kakak di sini. Kalian doakan Alia biar cepat sembuh. Anak-anak itu mengangguk kompak. Suasana menjadi sedikit hangat, meski hati Raka masih dipenuhi kekhawatiran. Salah satu pengurus panti berbisik padanya, Mas, kami sangat berterima kasih. Kami tahu ini berat buatmu, tapi pengorbananmu luar biasa. Raka hanya menggeleng. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Anak ini butuh penjaga. Dan saya tidak bisa membiarkannya sendiri. Malam itu, ketika Alia sudah tertidur, Raka termenung di kursinya. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesendirian. Saat ia demam tinggi dulu, tak ada yang benar-benar menemaninya. Ia hanya menahan sendiri, berharap ada tangan yang menggenggamnya. Dan kini, ketika melihat Alia terbaring, ia seakan melihat dirinya sendiri di masa lalu. Itulah sebabnya ia tidak sanggup meninggalkan gadis kecil ini. Dek, kakak janji, kakak akan tetap di sini, meski harus menahan kantuk, meski harus kehilangan segalanya, bisiknya pelan, sebelum kembali menatap langit-langit yang redup. Malam-malam panjang itu terus berlanjut. Raka benar-benar mulai terbiasa hidup tanpa tidur. Tubuhnya semakin lemah, namun cintanya pada Alia semakin kuat. Ia tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Malam demi malam berlalu. Sejak Alia dirawat di rumah sakit, Raka hampir tidak pernah tidur dengan benar. Jika ia tertidur, itu hanya beberapa menit, itu pun di kursi keras di samping ranjang Alia. Begitu gadis kecil itu bergerak atau mengeluh kesakitan, Raka langsung terbangun. Lingkar hitam mulai menghiasi matanya. Tubuhnya kurus, bahunya semakin turun karena lelah. Namun, tatapan matanya tetap penuh tekad. Ia memilih menahan semua itu, demi memastikan Alia tidak merasa sendiri. Siang itu, seorang dokter datang memeriksa Alia. Demamnya masih naik turun. Tubuhnya lemah. Harus tetap dipantau ketat, apalagi malam hari biasanya kondisi pasien anak bisa drop mendadak. Raka mengangguk serius. Saya akan berjaga,
"Dok." Dokter menatapnya sebentar. "Kamu ini siapa anaknya?" Raka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Bukan siapa-siapa, Dok. Hanya seseorang yang tidak ingin dia sendirian." Dokter tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Raka. "Tetap kuat, ya. Anak ini butuh orang seperti kamu." Sore itu, Raka menyuapi Alia bubur. Gadis kecil itu tampak kesulitan menelan, tapi ia berusaha. "Kak, maaf, aku nyusahin kakak terus," bisiknya lirih. Raka menggeleng, tersenyum hangat meski wajahnya pucat. "Tidak, Dek. Justru kakak bersyukur bisa di sini. Kamu tahu nggak, kamu itu anak yang kuat sekali." Alia tersenyum samar. "Aku kuat karena Kak Raka ada." Kalimat itu membuat hati Raka bergetar. Semua rasa lelahnya serasa terbayar. Namun, dunia luar tetap berjalan. Teman-teman kerjanya mulai menjauh. Beberapa orang menganggap Raka bodoh, mengorbankan pekerjaan demi seorang anak yang bukan darah dagingnya. Suatu malam, seorang teman lama datang menjenguk. "Rak, kamu ini gila. Masa kerjaan kamu tinggalin gitu aja? Hidupmu sudah susah. Kenapa bikin tambah susah?" Raka hanya menatapnya lelah. "Kalau kamu lihat mata Alia ketika dia takut sendirian, kamu akan mengerti. Aku tidak bisa ninggalin dia." Temannya menghela napas kasar. "Kamu terlalu baik. Dunia ini nggak kasih imbalan buat orang baik, Rak." Raka hanya diam. Ia tahu, mungkin benar kata temannya. Tapi hatinya tidak bisa berkhianat pada panggilan yang ia rasakan. Hujan deras turun lagi malam itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ruangan rumah sakit terasa sunyi, hanya suara hujan di luar jendela dan mesin monitor yang berbunyi pelan. Raka duduk sambil menggenggam tangan Alia. Matanya berat sekali, hampir tertutup. Ia sudah 2 hari benar-benar tidak tidur. Kepalanya berdenyut, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tiba-tiba, monitor berbunyi keras. Alia menggigil, wajahnya pucat sekali, bibirnya membiru. "Alia, bangun." Raka panik, berdiri sambil menepuk pipi kecil itu. Dengan cepat, ia menekan tombol panggil perawat. Namun, tidak ada yang datang segera, mungkin karena hujan deras mengganggu komunikasi. Raka panik, tapi ia berusaha mengingat instruksi dokter. Kalau anak menggigil hebat, segera beri kehangatan dan longgarkan pakaian. Dengan tergesa, Raka menarik selimut lebih rapat, menempelkan tubuhnya untuk menghangatkan Alia. "Bertahan, Dek, tolong bertahan." Suaranya bergetar. Beberapa menit kemudian, perawat datang berlari. Mereka segera mengambil tindakan, memberikan obat tambahan, dan memantau kondisi Alia. Setelah beberapa saat menegangkan, detak monitor kembali stabil. Perawat menghela napas lega. "Mas, kalau tadi kamu tidak sigap, mungkin telat sekali. Bagus kamu tetap terjaga." Raka duduk terkulai di kursi, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia memandang Alia yang kini kembali tenang. "Aku hampir kehilangan kamu, Dek," bisiknya, suaranya pecah. Keesokan harinya, perawat menemukan Raka hampir pingsan di kursi. "Mas, kamu tidak bisa begini terus. Kamu butuh tidur. Kalau kamu jatuh sakit, anak ini bagaimana?" Raka menggeleng lemah. "Saya masih bisa tahan. Tolong jangan suruh saya pulang." Perawat menghela napas. "Ya Tuhan, anak ini benar-benar berarti buatmu ya." Raka menatap Alia, yang saat itu sedang tidur pulas. "Lebih dari apapun, aku dulu tidak punya siapa-siapa waktu kecil. Aku tahu rasanya kesepian saat sakit. Aku tidak mau dia merasakannya." Perawat terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi bisa membantah tekad Raka. Malam-malam berikutnya, Raka tetap berjaga. Ia mulai belajar mengenali pola. Kapan Alia akan batuk, kapan demamnya naik, kapan ia meringis kesakitan. Bahkan sebelum mesin monitor berbunyi, Raka sudah sering tahu ada yang tidak beres. Alia sendiri, meski masih lemah, mulai sering menggenggam tangan Raka bahkan dalam tidurnya. Seolah ia tahu,
Hanya tangan itu yang bisa membuatnya merasa aman. Suatu malam, Alia terbangun pelan dan berbisik, "Kak Raka, kenapa kakak enggak tidur?" Raka tersenyum samar, meski matanya merah. "Karena kakak harus jaga kamu. Tidurmu lebih penting dari tidur kakak." Alia menatapnya lama. "Kalau aku besar nanti, aku janji akan balas kebaikan kakak." Air mata Raka hampir jatuh mendengar itu. Ia mengusap kepala Alia dengan lembut. "Kamu tidak perlu balas apapun, Dek. Kamu sehat saja, itu sudah cukup buat kakak." Beberapa hari kemudian, kondisi Alia kembali menurun. Dokter sudah memperingatkan bahwa malam itu bisa menjadi malam yang berat. Raka tidak beranjak sedikit pun dari kursinya. Matanya tidak berkedip, tangannya terus menggenggam tangan Alia. Dan benar saja, sekitar pukul 3 dini hari, monitor kembali berbunyi kencang. Alia kejang sesaat, membuat semua orang panik. Raka berteriak memanggil perawat sambil menahan tubuh kecil itu agar tidak jatuh dari ranjang. "Tolong, Al, bertahan." Perawat datang cepat kali ini, memberi tindakan darurat. Raka terus berada di samping Alia, menatap wajah pucat itu dengan doa tanpa henti. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam akhirnya terlewati. Kondisi Alia kembali stabil. Dokter yang datang kemudian menghela napas panjang. "Anak ini luar biasa kuat, dan kamu juga, Nak. Kalau bukan karena kamu selalu siaga, mungkin tadi ceritanya beda." Raka hanya menunduk, menahan tangis haru. Malam itu menjadi titik balik. Semua orang di rumah sakit mulai memperhatikan Raka. Para perawat sering membawakannya kopi, beberapa pasien lain bahkan kagum melihat pengorbanannya. Tapi bagi Raka, semua itu tidak penting. Yang penting hanya satu, Alia bertahan hidup. Dan di tengah semua kelelahan itu, ia sadar satu hal, ia sudah menganggap Alia bukan sekadar anak panti. Alia adalah keluarganya sekarang, seseorang yang harus ia lindungi dengan seluruh hidupnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kecil kamar rawat Alia. Cahaya hangat menyentuh wajah pucat gadis kecil itu yang masih terbaring dengan selang infus di tangannya. Namun ada perbedaan, matanya sudah mulai bisa terbuka lebih lama, nafasnya lebih teratur, dan pipinya sedikit berwarna. Raka yang duduk di kursi samping ranjang, tertidur sambil duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya kusut, bajunya kusam, dan wajahnya penuh lingkar hitam karena kurang tidur. Meski begitu, tangannya tetap menggenggam tangan kecil Alia, seakan ia takut melepaskannya barang sebentar. Alia membuka matanya, menatap pemuda itu, lalu tersenyum samar. Dengan suara lemah ia berbisik, "Kak, Raka." Raka terbangun seketika. "Dek, kamu bangun? Gimana rasanya sekarang?" "Sedikit lebih baik," jawab Alia pelan. "Kakak pasti capek ya? Kenapa kakak nggak tidur?" Raka tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa pusingnya. "Tidur kakak nggak penting. Yang penting kamu sehat." Alia menatapnya lama, lalu matanya berkaca-kaca. "Aku sayang Kak Raka." Hati Raka meleleh. Ia mengusap kepala Alia dengan lembut. "Kakak juga sayang kamu, Dek. Lebih dari yang bisa kakak ucapkan." Kabar tentang pengorbanan Raka mulai tersebar di rumah sakit. Para perawat sering membawakannya teh hangat atau makanan ringan. Beberapa pasien lain bahkan kagum melihat kesetiaannya. "Mas, kamu luar biasa. Jarang ada orang yang rela begini untuk anak yang bukan keluarganya," ujar seorang bapak tua pasien di ruangan sebelah. Raka hanya tersenyum. "Saya juga pernah sendirian, Pak. Jadi saya tahu rasanya. Selama saya masih bisa, saya akan jaga dia." Di panti asuhan pun, anak-anak sering mengirim doa untuk Alia. Pengurus panti datang lebih sering, membawa makanan untuk Raka. "Mas Raka, kamu sudah seperti kakak kandung bagi Alia. Kami semua berhutang budi padamu," ucap Bu Siti, salah satu pengurus. Raka menggeleng. "Saya hanya melakukan apa yang hati saya perintahkan. Alia berhak merasakan kasih sayang." Namun di balik senyum itu, tubuh Raka sebenarnya mulai menyerah. Sudah berminggu-minggu ia hanya tidur sebentar-sebentar.
Makan pun sering ia tunda karena lebih memilih menyuapi Alia terlebih dahulu. Suatu sore, setelah menyuapi Alia, pandangan Raka tiba-tiba berkunang-kunang. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. "Ah, Kak Raka kenapa?" Alia panik melihatnya. Raka memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Dek. Kakak cuma pusing sedikit." Alia menggenggam tangannya erat. "Kakak jangan sakit, aku nggak mau kakak sakit gara-gara aku." Air mata Raka hampir jatuh. Ia mengusap pipi Alia. "Tenang, kakak kuat. Selama kamu ada, kakak pasti kuat." Namun setelah Alia tertidur, tubuh Raka benar-benar tak tahan. Ia terbatuk keras, dada terasa sesak. Perawat yang masuk mendapati Raka pucat sekali. "Mas, kamu harus periksa juga. Kamu bisa jatuh sakit serius kalau begini terus." Raka menggeleng keras. "Tidak. Fokus saya Alia. Tolong jangan buang waktu untuk saya." Perawat menatapnya prihatin. "Kalau kamu tumbang, anak itu siapa yang jaga?" Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia sadar, tubuhnya tidak boleh benar-benar menyerah. Beberapa hari kemudian, dokter datang membawa kabar menggembirakan. Demam Alia sudah menurun. Kondisinya mulai stabil. Kalau tidak ada halangan, beberapa minggu lagi bisa pulang untuk rawat jalan. Raka tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Alia. "Dengar itu, Dek? Kamu akan pulang sebentar lagi." Alia tersenyum lemah, tapi matanya berbinar. "Aku bisa main sama teman-teman lagi, Kak." "Tentu. Kamu akan bisa lari, tertawa, dan sekolah lagi," jawab Raka sambil mengusap kepalanya. Momen itu membuat hati Raka sedikit lega. Semua malam tanpa tidur, semua rasa lelah dan sakit di tubuhnya, terasa tidak sia-sia. Pengorbanan Raka ternyata sampai juga ke telinga seorang dermawan yang sering membantu rumah sakit. Suatu siang, seorang pria paruh baya datang menghampiri Raka. "Mas, saya dengar cerita tentangmu. Kamu luar biasa. Jarang ada orang setulus kamu." Raka agak kaget. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak." Pria itu tersenyum. "Justru itu. Ketulusanmu menyentuh banyak hati. Kami ingin membantu meringankan biaya pengobatan Alia. Anggap ini bentuk dukungan." Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa." "Cukup teruskan perjuanganmu. Dunia butuh orang-orang sepertimu," jawab pria itu tulus. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, setelah memastikan Alia tidur pulas, Raka akhirnya tumbang. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan ia jatuh pingsan di kursi. Perawat panik. "Mas Raka, Mas." Alia terbangun karena suara ribut itu. Melihat Raka tergeletak, ia menjerit, "Kak Raka, jangan tinggalkan aku." Air matanya mengalir deras. Ia berusaha bangun dari ranjang, meski tubuhnya masih lemah. Dokter segera datang, memeriksa Raka. Dia kelelahan parah, kurang tidur, dan kurang gizi. Harus segera istirahat. Namun bahkan dalam keadaan setengah sadar, Raka menggenggam tangan Alia yang meraih tangannya. "Kakak, nggak apa-apa. Kakak janji nggak akan pergi." Suaranya lirih. Sebelum kembali tak sadarkan diri, Alia menangis keras. "Kak Raka jangan sakit. Aku butuh kakak." Beberapa hari kemudian, Raka dirawat singkat di ruang sebelah. Meski begitu, ia tetap memaksa bangun untuk kembali ke kamar Alia. Kak Raka jangan paksa diri." Alia memprotes. Raka tersenyum lemah. "Kakak tidak bisa jauh dari kamu. Kalau kakak nggak lihat kamu, kakak malah tambah sakit." Alia menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Aku janji akan cepat sembuh, biar kakak bisa istirahat." Raka mengangguk, matanya berair. "Itu saja sudah cukup, Dek. Lihat kamu tersenyum, kakak merasa semua lelah ini terbayar." Hari-hari berikutnya, kondisi Alia terus membaik. Ia mulai bisa duduk lebih lama, bisa makan lebih banyak,
bahkan sempat tertawa kecil ketika Raka menceritakan kisah lucu dari masa kecilnya. Bagi Raka, suara tawa itu adalah obat terbaik. Semua penderitaannya terasa sirna mendengar Alia kembali ceria. Namun di balik itu, Raka tahu perjuangan belum selesai. Ia harus lebih kuat, lebih sehat, karena Alia masih membutuhkan penjaga yang setia. Dan di hatinya, ia berjanji, "Aku akan terus di sampingmu, Dek. Sampai kapanpun." Matahari pagi menembus tirai tipis jendela rumah sakit. Burung-burung terdengar berkicau, menandakan hari baru yang penuh harapan. Alia duduk di ranjangnya dengan bantal sebagai sandaran. Wajahnya lebih segar, pipinya sudah sedikit kemerahan, dan senyum mulai sering muncul di bibirnya. Di sampingnya, Raka duduk dengan tubuh masih agak lemah, tapi matanya berbinar. Meski baru saja pulih dari sakit karena kelelahan, semangatnya tak pernah padam. Ia menatap Alia penuh rasa syukur. "Dek, lihat kamu sekarang. Kakak seneng banget," ucapnya sambil tersenyum. Alia tersipu. "Kalau aku sembuh, itu karena kakak selalu ada buat aku. Kalau nggak ada kakak, mungkin aku udah nyerah." Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. "Jangan bilang gitu, Dek. Kamu kuat. Kamu luar biasa. Kakak cuma nemenin aja, tapi yang berjuang itu kamu." Alia menggeleng, lalu meraih tangan Raka. "Kak, janji ya jangan tinggalin aku. Aku udah nggak punya siapa-siapa selain kakak." Raka menggenggam tangannya erat. "Kakak janji. Mulai sekarang, kamu nggak sendirian lagi. Kakak akan jadi keluargamu." Beberapa hari kemudian, dokter datang dengan kabar yang membuat hati semua orang lega. "Selamat, kondisi Alia sudah jauh membaik. Tidak ada lagi tanda bahaya. Dia bisa pulang minggu ini, tapi tetap perlu rawat jalan dan kontrol rutin." Ruangan itu mendadak penuh dengan senyum. Alia memeluk Raka erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kak, kita bisa pulang," serunya dengan suara bergetar. Raka mengusap kepalanya lembut. "Iya, Dek, kita pulang. Tapi kakak bakal tetap jagain kamu di rumah panti. Kamu bakal sehat lagi, kakak yakin." Para perawat dan pengurus panti yang hadir juga ikut terharu. Mereka tahu, kesembuhan Alia bukan hanya hasil obat-obatan, tapi juga karena kasih sayang tanpa batas dari Raka. Hari kepulangan Alia tiba. Udara segar menerpa wajahnya saat ia keluar dari rumah sakit untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tangannya erat menggenggam tangan Raka. Anak-anak panti sudah menunggu di halaman dengan bunga sederhana. Mereka bersorak riang begitu melihat Alia. "Selamat datang kembali, Alia," teriak mereka sambil berlari menghampiri. Alia terharu, matanya berbinar. Ia menoleh pada Raka. "Aku nggak nyangka masih bisa ketemu mereka lagi." Raka tersenyum. "Semua ini karena kamu nggak pernah menyerah." Bu Siti, pengurus panti, mendekat dan menepuk bahu Raka. "Mas, kamu bukan hanya menyelamatkan Alia, tapi juga memberi kami pelajaran besar tentang arti pengorbanan dan kasih sayang." Raka menunduk, suaranya bergetar. "Saya cuma nggak mau ada anak yang merasa sendirian. Karena saya tahu betapa sakitnya rasa itu." Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh keceriaan. Alia kembali bermain bersama teman-temannya, meski masih harus menjaga kondisi tubuhnya. Raka selalu ada di sampingnya, memastikan ia minum obat tepat waktu, makan dengan baik, dan tidak terlalu lelah. Anak-anak panti kini memandang Raka bukan hanya sebagai kakak, tapi juga sebagai panutan. Mereka sering duduk mendengarkan cerita Raka, belajar dari ketulusannya. Suatu malam, ketika bintang bertaburan di langit, Alia duduk di beranda panti bersama Raka. "Kak," katanya pelan. "Iya, Dek? Aku pikir Tuhan kirim kakak buat aku. Aku dulu takut sendirian, tapi sekarang aku nggak takut lagi. Karena aku punya kakak." Raka menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kakak juga bersyukur Tuhan kirim kamu ke hidup kakak. Kamu kasih kakak alasan buat terus kuat." Mereka saling berpegangan tangan, menatap bintang. Tidak ada darah yang mengikat, tapi cinta di antara mereka lebih kuat dari apapun.
Beberapa bulan kemudian, Alia benar-benar pulih. Ia bisa berlari di halaman panti, tertawa bersama teman-temannya, dan kembali sekolah. Raka yang kini bekerja sambilan tetap selalu menyempatkan waktu untuk menemaninya. Di hari ulang tahun Alia, anak-anak panti membuat pesta kecil. Alia meniup lilin dengan senyum lebar, lalu berlari memeluk Raka. "Kak, aku punya permintaan." "Apa itu?" tanya Raka sambil mengusap kepalanya. "Mulai sekarang, aku mau panggil kakak sebagai Abang. Karena abang itu keluarga. Dan aku mau anggap kakak keluarga aku selamanya." Raka tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Dek. Kakakmu ini akan jadi abangmu selamanya." Semua anak bersorak gembira, dan suasana penuh kehangatan memenuhi panti. Perjalanan panjang penuh air mata, kelelahan, dan pengorbanan akhirnya berbuah manis. Raka yang rela tidak tidur demi menjaga seorang anak yatim yang sakit kini menemukan arti baru dalam hidupnya. Keluarga sejati bukan selalu lahir dari darah, melainkan dari kasih sayang dan ketulusan. Alia sembuh, Raka menemukan alasan untuk terus berjuang, dan panti itu kini dipenuhi semangat baru. Malam itu, sebelum tidur, Alia berbisik pada Raka. "Abang, terima kasih sudah ada buat aku." Raka tersenyum, mengusap rambutnya, lalu menjawab, "Terima kasih juga, Dek. Kamu yang ajarin abang apa arti cinta sejati." Dan di bawah langit malam yang hening, mereka tahu, kisah mereka baru saja dimulai. Selesai.